Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penilaian yang diberikan masyarakat terkait dengan kepuasan publik hasil terhadap kinerja pemerintah selama 100 hari pertama yang mencapai lebih dari 80%. Adapun ke depannya, Presiden pun optimistis kinerja Kabinet Merah Putih akan lebih baik karena ia yakin pemerintahannya mampu bekerja cepat dan kompak. Presiden Prabowo Subianto merespon hasil survei soal kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahannya selama 100 hari pertama yang mencapai angka lebih dari 80%. Prabowo bersyukur atas penilaian yang diberikan masyarakat. Hanya saja, Prabowo menegaskan Kabinet Merah Putih yang ia pimpin bekerja bukan hanya untuk mencari nilai baik. Prabowo optimistis kinerja kabinet ke depan setelah 100 hari bisa lebih baik sebab ia meyakini pemerintahannya mampu bekerja cepat dan kompak. Alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Kita optimis. Saya sudah lihat buktinya. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh. Dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama. Kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Sebagai catatan, hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 4 sampai dengan 10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi, mencatat 80,9% responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan 19,1% responden merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Dari survei yang sama, 74,5% dari 1.000 responden merasa puas terhadap kinerja Prabowo Gibran di bidang ekonomi. Sementara 25,5% responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Prabowo Gibran untuk ekonomi nasional. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 80,9% masyarakat puas jelang kinerja 100 hari pertama Prabowo Gibran. Sedangkan yang mengaku tidak puas sebanyak 19,1%. Survei tersebut dilakukan pada 4 hingga 10 Januari 2025 dengan melibatkan sebanyak 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di seluruh Indonesia. Pemirsa, apabila ditelisik lebih dalam, sebanyak 78,4% responden menilai citra kepemimpinan Presiden Prabowo dalam kategori baik, 15,7% menilai sangat baik, dan 3,7% buruk, serta 0,5% sangat buruk. Kemudian terkait dengan kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 70,6% menilai citra kepemimpinan Gibran baik, 9,3% sangat baik, 14,2% buruk, dan 2,3% sangat buruk. Sementara itu pemirsa, jelang 100 hari pertamanya sebagai Presiden, Prabowo mengatakan ia bersama dengan Kabinet Merah Putih akan terus bekerja keras demi kepentingan bersama. Prabowo menyebutkan seakan tak ada hari libur untuk bekerja di Kabinet Merah Putih. Ia pun memamerkan sejumlah pencapaiannya selama 100 hari pertama kerja. Mulai dari harga BBM yang dinilai terkendali, harga pangan yang terkendali, hingga turunnya harga tiket pesawat. Namun Prabowo mengakui pemerintahannya itu juga tidaklah sempurna. Ia memastikan akan memperbaiki sejumlah hal yang dinilai masih memerlukan perbaikan. Nah, selanjutnya pemirsa, masih terkait 100 hari pertama Prabowo Gibran. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS turut memberikan penilaian baik dari capaian positif maupun sejumlah hal negatif di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Dan untuk mengetahuinya kita simak rangkuman informasinya berikut ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mencapai momen 100 hari pada akhir Januari 2025. Menyambut momen tersebut, berbagai lembaga merilis hasil riset kinerja Prabowo Gibran. Salah satunya lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang merilis hasil survei bertajuk Evaluasi Kinerja Kabinet Prabowo Gibran. Ada sejumlah catatan negatif pemerintahan Prabowo.
Beberapa yang jadi sorotan adalah soal komposisi kabinet yang terlalu besar, pembangunan food estate, rencana pengampunan pajak, dan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang sentralistik. Prabowo bahkan dinilai masih belum bisa lepas dari bayang-bayang presiden sebelumnya, Joko Widodo. Di sisi lain, evaluasi Selyos mencatat beberapa capaian positif pemerintahan Prabowo, di antaranya kebijakan penurunan biaya haji, pembatalan kenaikan pajak pertambahan nilai untuk barang non-mewah, sampai kenaikan upah minimum provinsi. Beberapa kebijakan populis lainnya ya. Tetapi memang poin negatifnya kita tahu Pak Prabowo bisa dibilang keliru ya, karena kabinetnya terlalu besar, mengurangi efisiensi, dan ada banyak kebijakan-kebijakan yang cukup problematik seperti food estate, rencana tax amnesty, termasuk juga program MBG yang sentralistik begitu ya. Dan isu-isu lingkungan yang mungkin nanti Bima atau Mus juga mungkin bisa bercerita lebih detail soal ini. Dan beberapa blunder juga soal bagaimana amnesti politik, kawan-kawan juga pasti mengikuti itu beberapa waktu yang lalu, dan masih belum lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Selyos menjelaskan sekitar 52% responden menilai tata kelola anggaran dalam pemerintahan Prabowo Gibran buruk. Pun dengan komunikasi kebijakan yang juga dinilai masih buruk oleh 39% responden. Baik tata kelola anggaran maupun komunikasi publik dinilai buruk karena gemuknya kabinet merah putih. Selain itu, maju mundur penentuan kebijakan tarif PPN serta polemik sumber anggaran MBG menambah buruk penilaian tata kelola anggaran dan komunikasi publik kabinet merah putih. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, Selyos menerbitkan catatan rapor kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil evaluasi yang diterbitkan, ada 5 menteri di Kabinet Merah Putih yang dinilai perlu diganti atau di-reshuffle. Yang pertama, pemirsa, adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebanyak 36% responden menilai Raja Juli tak terlibat bekerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Raja Juli juga menjadi menteri dengan skor terendah dalam evaluasi kinerja energi dan lingkungan hidup versi Selyos dengan nilai minus 45. Skor ini menampilkan kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan, terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang beresiko tinggi meningkatkan deforestasi. Kedua, pemirsa, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Budi menempati posisi kedua terendah dengan skor negatif dalam hal kinerja, yakni minus 39. Selama 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Budi Ari dinilai tidak punya terobosan dalam pengelolaan koperasi. Ketiga, pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di mana kinerja Bahlil Lahadalia diberi skor minus 25, kinerjanya dinilai tak baik terkait dengan efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan hilirisasi mineral, dan transisi energi bersih. Selanjutnya, Menteri HAM, pemirsa, Natalius Pigai yang mendapat skor terendah dalam evaluasi Selyos terkait kinerja kementerian di bidang hukum dan HAM dengan skor minus 35. Kritik terhadap kinerjanya tak terlepas dari kontroversi yang memicu respon negatif publik. Selain itu, pemirsa, kebijakan HAM dinilai kurang terarah dan seringkali berbenturan dengan kewenangan lembaga lain. Yang terakhir, pemirsa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal yakni Susanto Henry menilai bahwa menteri dengan skor terendah dengan nilai minus 29 dalam evaluasi kinerja menteri di sektor sosial dan politik, di mana posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam. Ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya. Sementara itu, di saat yang sama, pemirsa, ekonom juga memberikan sejumlah catatan atas 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Atas apa saja catatan yang diberikan ekonom? Berikut informasinya kami hadirkan. Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari pemerintahan. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirini, membeberkan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki untuk mewujudkan cita-cita besar pemerintahan. Pertama, selama 100 hari pertama, pemerintahan Kabinet Merah Putih kerap mengalami koordinasi antar instansi yang kurang solid. Hal ini menjadi masalah karena dapat membingungkan masyarakat, pelaku usaha maupun investor. Kedua, pemerintah juga tidak memiliki komunikasi publik yang bagus dan terlalu banyak mengumbar janji. Ketiga, kebijakan yang diberikan pemerintah bersifat sedikit demi sedikit, bukan sistematis dan komprehensif untuk menyelesaikan masalah.
Hal ini dapat dilihat ketika pemerintah memutuskan untuk swasembada beras, gula, dan jagung dengan membatasi impor komoditas pangan tersebut. Namun pemerintah tidak memikirkan aksi lanjutan yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan swasembada pangan. Selanjutnya, ekonom menyebut program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran juga didominasi oleh program yang populis, yang hanya memberikan efek jangka pendek. Contohnya ketika Presiden Prabowo secara tiba-tiba mengumumkan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Dari sisi lain, ekonom mengkritik kurangnya basis teknokrasi dalam pemerintahan. Banyak kebijakan yang dinilai terlalu dipengaruhi oleh politik dan kurang didasari oleh data serta analisis yang kuat. Terakhir, ekonom menyoroti adanya gap yang lebar antara narasi besar yang disampaikan oleh pemerintah dengan implementasi di lapangan. Misalnya, banyak janji besar terkait pemberantasan korupsi dan pencapaian besar lainnya, namun dari sisi teknis dan integritas belum terlihat banyak perubahan yang signifikan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, sejumlah pakar melihat belum ada kejelasan arah tujuan dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pertamanya memimpin pemerintahan. Pemirsa, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS Yose Rizal Damuri menjelaskan pemerintahan Prabowo mewarisi berbagai permasalahan ekonomi yang belum terselesaikan, seperti ketidakjelasan hukum, biaya bisnis yang tinggi hingga stagnansi pertumbuhan. Namun belum ada kejelasan dari pemerintahan Prabowo untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan tersebut dalam 3 bulan pertamanya. Meski demikian, pemirsa, ia tidak menampik bahwa pemerintahan Prabowo telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi baru, seperti menaikkan upah minimum provinsi sebesar 6,5%, kemudian penghapusan kredit macet UMKM dan sebagainya. Hanya saja belum ada kesatuan yang jelas dari kebijakan-kebijakan tersebut. Apalagi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 yang belum juga dirilis ke publik. Nah, menurut CSIS, pemirsa, dokumen tersebut harus sudah diterbitkan paling lambat dalam 3 bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Oleh sebab itu, publik juga belum bisa menilai secara objektif apa arah kebijakan yang sudah dikeluarkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo. Senada, pemirsa, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Asia M. Rahbini, ini melihat bahwa pemerintahan Prabowo memang sudah mempunyai program-program perekonomian yang ingin dikerjakan. Namun ia menilai bahwa implementasinya di lapangan masih serampangan. Yang jelas, pemirsa, penilaian terhadap kepuasan 80,9 ini merupakan angka yang sangat tinggi, tetapi kemudian memang diharapkan ditunjukkan juga melalui kinerja ataupun evaluasi kinerja nyata, bukan hanya sebatas pada persepsi publik saja. Dan terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah banyak diluncurkan, masyarakat menantikan, begitupun ekonom juga menantikan adanya arah kebijakan yang menunjukkan satu kesatuan seperti halnya tadi yang disebutkan, yaitu RPJMN atau rancangan pembangunan jangka menengah yang kemudian bisa menunjukkan arah kebijakan dalam jangka menengah dan bahkan jangka panjang. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Station Closing.